selamat pagi. Kuliah juga. Ada berapa? Pagi. Pagi, Pak. Ya. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar, sarjana teknik magister teknik, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Struktur Konstruksi Bangunan Bentang Lebar. Mata kuliah Struktur Bangunan Konstruksi Bentang Lebar ini memiliki bobot SKS-nya 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori, 2 SKS praktikum. Diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4. CPM 1 dari mata kuliah struktur bangunan konstruksi bangunan bentang lebar ini yaitu menganalisis mengkreasikan prinsip sains bangunan. Kemudian CPM K2 memahami aspek struktur bangunan bentang lebar, monumental dan bermasa tegak. CPM K3 menerapkan teori struktur bentang lebar pada bangunan terpilih. CPM K4 menganalisa dan review terhadap bangunan yang dipilih. CPM K5 membuat konsep struktur bangunan bentang lebar bersifat monumental bermasa tunggal sesuai dengan teori struktur bangunan bentang lebar yang dipilih. CPM K6 membuat desain struktur bangunan bentang lebar bersifat monumental bermasa tunggal sesuai dengan teori bentang lebar yang dipilih. CPM K yang ketujuh mencipta bangunan bentang lebar bersifat monumental bermasa tunggal dengan visualisasi berupa gambar, animasi dan maket studi. Lalu CPM K8 yang diuraikan melalui sub CPM K masing-masing, yaitu sub CPM K1 menjelaskan berbagai konsep struktur bangunan bentang lebar dan seterusnya sampai ke sub CPM K12 berupa merancang desain dengan animasi dan penyajian menggunakan IT dalam hal ini paparan dilengkapi dengan materi maket. Pokok bahasan dari mata kuliah struktur bangunan bentang lebar ini yaitu konsep desain teori bangunan bentang lebar, kemudian yang kedua desain struktur bangunan bentang lebar itu bersifat monumental bermasa tunggal sesuai dengan teori struktur bangunan bentang lebar ini. Dasar-dasar teori perancangannya berbagai teori struktur bangunan bentang lebar yang bersifat monumental dan bermasa tunggal. Kemudian penerapan perancangan struktur bangunan bentang lebar yaitu dari struktur jangka, bidang lipat, struktur kabel, struktur murah, struktur pneumatik dan struktur rangka ruang yang dikenal dengan struktur space place. Pustaka atau buku referensi pengajaran yaitu buku arsitek data karangan Newport terbitan 2000 tahun 2000, kemudian terms of standar untuk gedung dikarang oleh salah satunya Joseph. Kemudian referensi buku berikutnya yaitu buku struktur arsitektur karangan dari Carpesson terbitan 2005. Berikutnya buku Deskripsi Struktur karangan Chilton terbitan tahun 2000. Kemudian Arsitektur Struktur karangan Shirley terbitan tahun 2006. Dan buku dalam negerinya yang dibuat oleh penerbit Indonesia mengenai bangunan bentang lebar yaitu dengan judul buku Struktur dan Sistem Bangunan Bentang Lebar karangan Darmawan terbitan tahun 2020. Penerbitnya yaitu Canisius.
Pendukung-pendukung dari referensi pengajaran diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022. Lalu ada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang pembukaan bangunan gedung. Selanjutnya ada Pergub Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang bangunan gedung berkelanjutan tidak. Berikutnya pendukung referensinya yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2014 tentang RKPKD. Peraturan ini menyangkut tentang peruntukan terkait dengan lahan, termasuk di dalamnya ISB, KDB, ISB dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian beserta mata kuliah hukum fungsi pengelolaan tentang lebar semester 4. Kali ini kita mulai pelajaran untuk anak kuliah hukum pengelolaan tentang lebar. Pernah kalian mendengar bangunan tentang lebar? Apa yang terpikirkan di benak kalian mengenai bangunan tentang lebar? Ya, bangunan tentang lebar itu bangunan yang meniadakan kolom di tengah ruangan. Itu pengertian sederhana. Ada yang bisa menambahkan? Jadi salah satu buku yang kita pakai mengenai bangunan tentang lebar karena dari peristiwa AMS Tamawan pada Juli, beliau menjabarkan tentang hukum bangunan tentang lebar mulai dari pengertiannya sampai ke jenis-jenis untuk bangunan tentang lebar yang umum digunakan di seluruh dunia. Tidak ada 6 jenis untuk bangunan tentang lebar. Nanti kita akan uraikan satu persatu dari ke-6 untuk bangunan tentang lebar. Sebelumnya kita lihat dulu pengertiannya ya. Pengertian dari struktur bangunan tentang lebar. Menurut ensiklopedia Britania, bangunan tentang lebar adalah bangunan yang menyediakan ruang bebas kolom. Menyediakan ruangan yang bebas kolom. Tidak ada kolom apapun di dalam ruangan yang cukup besar. Jadi bisa dibayangkan betapa menakjubkannya teknologi yang dikembangkan dalam dunia produksi yang di dalamnya tidak menghalangi pandangan kita pada setiap penjuru ruangan. Sehingga kita sebagai pengguna gedungnya, pengguna bangunan tentang lebar yang berada di dalamnya akan merasa nyaman, akan merasa bebas memandang dan tidak ada satupun area yang tersembunyi. Kemudian pengertian lainnya dapat kita lihat yaitu dari segi sistem strukturnya ya. Suatu struktur yang dapat juga didefinisikan sebagai suatu yang dapat dibangun atau diproduksi. Ada dua jenis struktur bangunan bertingkat tinggi, ada struktur bangunan vertikal lebih dari 20 meter. Kalau dilihat dari sudut tangan pasti ada polisnya itu lebih dari 20 meter. Itu masuk kalau bangunan vertikal. Nah ini beberapa prototipe dan struktur dasar dari bangunan tentang lebar. Sehingga terbentuknya sistem strukturnya. Ada yang berbentuk melengkung, ada yang berbentuk segitiga besar, kemudian ada yang berbentuk rangkaian dari segitiga. Kemudian ada juga berbentuk portal. Portal ini yaitu yang kemudian dihubungkan dengan suatu bidang atau patah yang disebut dengan palok. Itu portal. Kemudian ada yang membentuk sebuah lipatan. Nanti lebih jauh dikenal dengan struktur bidang lipat dan lain sebagainya. Kalau ini
itu bentuk-bentuk yang menggabungkan atau membentuk sebuah struktur bangunan, yaitu balok, kemudian rangka batang, lalu portal bidang, rangka batang ruang, kemudian portal ruang, lalu plat kemudian kabel dan tenda. Karena di sini kabel dan tenda ini selalu tidak bisa dipisahkan antara keduanya, karena terbentuknya sebuah struktur bangunan kabel akan diikuti dengan material bongkar. Pun juga sebaliknya, terbentuknya struktur bangunan bongkar akan diikuti atau ada material yang didukung oleh kabel. Kita mulai satu persatu 6 jenis dari bangunan bentang lebar. Dimulai dari struktur rangka. Dipotong di tanggal depan, Pilihan strukturnya apa tadi? Yang struktur kalian? Struktur sel ya, atau struktur cangkang. Nah, nanti diambil gambar-gambar tampaknya baik dalam bentuk yang grafis maupun yang image ya. Yang hasil render, potongan hitam, potongan struktur, kemudian diberi keterangan, diberi ukuran, kemudian yang gambar-gambar image-nya di render, disusun sedemikian rupa di PPT. Tambahkan narasi tentang teori tentang yang struktur cangkang tadi. Nah, untuk proses pembuatan marketnya dikombinasi antara bagian yang terbuka dan bagian yang sudah tertutup oleh cangkangnya. Dan nanti dapat dinikmati oleh pengguna atau maksudnya penerima market bahwa strukturnya seperti ini. Ketika dia sudah diikuti dengan beton seperti ini ya. Lagi mau di potongan ini untuk potongan yang benar ini ya, karena untuk melihat dari bentukan tiga dimensinya dia adalah komponen yang satu bidang per satu bidang ya dibentuk, tapi secara overlap sehingga bisa diartikan yang kesimpulan ini yang benar potongannya. Kalau yang ini kan dia hanya memperlihatkan potongan bagian atapnya saja. Kalau yang terlihat sisi yang terpotong yang jauh dari pengamat itu ada, dan bagian yang terpotongnya juga ada. Nanti bagian yang terpotong ini ditebalkan atau dihitamkan atau diberi abu-abu sehingga menunjukkan itulah bagian yang terpotong dari bidang bangunannya. Kalau yang tipis seperti ini itu adalah tampaknya, tampak yang seberang sana yang tidak terpotong ada di depan pengamat. Nah ini berlimpit ya, satu atau begini? Memang ada pembatasnya. Oh, kalau yang tidak ada pembatas ini rasanya, rasanya tidak perlu ada pembatas ini. Karena kalau dia ada pembatas nanti malah bocor ya. Pada di tampak luarnya atau 3D-nya ada yang dari setengah. Tidak muncul kan? Oh muncul tipisnya. Oke, jadi buat satu garis saja berarti. Jadi melengkung berarti ya, bukan datar yang bertemu di titik ini, tapi melengkung ini kan. Tapi pas dirinya kayak ada artinya. Ya, karena lengkungannya tipis. Oke. Jadi ini diambil gambar tampaknya, potongannya ya, dan diberi keterangan, dikasih ukuran. Lalu ini sudah di render ya dan disusun sedemikian rupa di PPT dan ditambahkan narasi teorinya, teori dari unsur yang jadi pilihan kelompok kalian ya. Nanti dilanjutkan dengan pembuatan market. Nah, marketnya itu sebagian dia terbuka terlihat struktur pembentuknya dan sebagian lagi sudah tertutup oleh material pembentuknya, sehingga harapannya market yang kalian buat itu informatif tentang struktur pembentuknya dan wujud jadinya. Kemudian selesaikan dengan pembentukan arsitektur lainnya tentunya ya.
berupa penempaan penutup dinding ya, dari material yang kalian pilih juga. Jadi kalian bebas memilih materialnya disesuaikan dengan desain kalian. Ya. Apalagi yang mau dikonsulkan sudah cukup ya. Ini ada kampak atasnya, denahnya ya, potongannya lengkap ya. Nah, ya. Oke. Baik. Lanjutkan ya. Ini difungsikan sebagai apa? Bangunan difungsikan sebagai stasiun LRT ya. Oke. Ini di sini ada balon-balon di antara rangka-rangka ini. Pas di makanya untuk ini aja atau ini bisa jadi juga. Ini pakai penutup nggak di sini? Di desain kalian pakai. Nah, nanti waktu bikin strukturnya yang ada tertutup pedometernya dibuat, kemudian yang tidak tertutup pedometernya juga dibuat. Jadi terlihat semua ya, Mana itu rangkanya, mana itu kemudian pedometernya. Lalu di render kemudian dibuat, diambil juga tampaknya, potongannya ya, disusun di PPT dengan dimasukkan narasi-narasi teori tentang pedometrik yang khusus yang ada rangka tadi. Tinggal kalian nanti upload di e-learning kita materi dari teori tentang pembahasan tentang pedometrik. Saja ya. Oke, kasih ukuran-ukuran nanti ya, keterangannya tidak jelas. Ya.